Sejarah Korea Selatan secara resmi dimulai ketika pembentukan negara Korea Selatan pada 15 Agustus 1945. Meskipun Shinmanrha telah mendeklarasikan pembentukannya di Seoul pada 13 Agustus. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu dan kemerdekaan yang telah lama diharapkan rakyat Korea akhirnya tiba. Pada hari itu, para pemimpin negara, termasuk Yoon Eun-hyong, membentuk komite persiapan untuk pendirian negara Korea. Berbagai aktivitas diselenggarakan di seluruh negeri untuk mendukung persiapan itu. Para pejuang kemerdekaan yang berjuang di luar negara kembali ke Korea. Namun, Amerika Serikat memiliki rencana untuk memisahkan semenanjung Korea menjadi dua zona operasi militer untuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jenderal R. Hodge, komandan AS di Korea, mengerahkan dan menjadikan Korea bagian selatan sebagai daerah di bawah peraturan militer Amerika Serikat. Ekonomi Korea Selatan hancur lebur setelah Perang Saudara berakhir pada 1953. Negara ginseng bahkan menjadi salah satu negara termiskin di dunia pada tahun tersebut. Keajaiban ekonomi Korea dimulai pada pemerintahan Jenderal Park Chung-hee yang melakukan kudeta pada Mei 1961 dan menjadi presiden ketiga negeri ginseng. Park Chung-hee mengubah wajah Korea Selatan dari negara agraris menjadi penguasa industri dunia. Korea Selatan menggantungkan 68,3% ekonominya pada sektor pertanian pada 1960. Sektor industri hanya berperan 1,5% dari total produk domestik bruto, dalam kurung, PDB, Korea saat itu. Park Chung-hee melakukan banyak terobosan untuk mendorong industrialisasi. Di antaranya adalah dengan menggelontorkan berbagai macam insentif pajak serta menyalurkan pinjaman lunak kepada pengusaha. Revolusi industri kemudian melahirkan para konglomerat atau chaebol yang membangun kerajaan bisnis. Korea Selatan telah sukses dan mampu membangun industrinya secara bertahap. Periode 5 tahun pertama, antara tahun 1962 sampai dengan 1966. Fokus pada tahun tersebut adalah pada industri tekstil untuk membuat Korea mandiri. Pemerintah menasionalisasi bank komersial dan mengizinkan sistem perbankan mengontrol kredit. Langkah lain adalah dengan menyediakan bunga rendah untuk sektor bisnis serta mendorong industri ringan memulai ekspor. Periode 5 tahun kedua, antara tahun 1967 sampai dengan 1971, Korea mulai beralih ke industri berat dan mengundang investor asing untuk memperbaiki infrastruktur dasar. Korea mulai melakukan modernisasi pada struktur industri dan mengembangkan industri substitusi termasuk baja, mesin, dan kimia. Periode 5 tahun ketiga, antara tahun 1972 sampai dengan 1976. Negara ginseng mulai mengembangkan industri orientasi ekspor dan mengembangkan industri ke wilayah yang terbelakang. Sektor industri berat makin digalakkan termasuk besi baja, transportasi, elektronik, dan petrokimia. Mereka juga memastikan ketersediaan bahan baku untuk barang modal. Periode 5 tahun keempat, antara tahun 1977 sampai dengan 1981, Korea mulai mengembangkan industri yang mampu bersaing dengan pasar ekspor dan global. Mereka juga mulai fokus ke industri padat modal serta dipenuhi tenaga kerja terampil seperti elektronik dan shipbuilding. Periode 5 tahun kelima, antara tahun 1982 sampai dengan 1986. Korea Selatan mulai beralih dari industri berat dan kimia kepada padat teknologi. Mereka membuat produk teknologi canggih seperti televisi dan alat komunikasi. Periode 5 tahun ke-6, antara tahun 1987 sampai dengan 1991. Korea fokus beralih ke industri berbasis teknologi. Mereka juga melakukan liberalisasi perdagangan dan menghapus tarif perdagangan. Periode 5 tahun ke-7, antara tahun 1992 sampai dengan 1995. Korea mulai mengembangkan sektor teknologi kelas mutakhir dan baru seperti mikroelektronik, fine chemical, hingga optik. Pemerintah dan pelaku industri bekerja sama membangun fasilitas teknologi tinggi di 7 kota utama sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Korea juga meningkatkan mutu kualitas SDM mereka dengan memperbaiki pendidikan. Dengan menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul 1988, Korea berkesempatan untuk memasuki ambang batas negara maju secara ekonomi. Media asing menyebut Korea sebagai empat naga Asia bersama Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Pada bulan Desember 1996,
Korea menjadi anggota ke-29 Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang sebagian besar terdiri dari negara-negara maju. Korea telah terlahir kembali sebagai naga dunia di Asia. Dan dalam jangka waktu 30 tahun saja akhirnya Korsel menjelma menjadi macan Asia. Mari kita lihat perkembangan kualitas SDM mereka dari generasi ke generasi. Tahun 90-an Bo Omer masuk ekonomi. Waktu itu Korsel sudah mapan. Mereka memberikan pendidikan pada generasi milenial dan generasi Z yang sekarang ahli dalam menggunakan gadget. Hasilnya apa? Korsel sekarang sedang membangun teknologi AI dan bersiap untuk bersaing dalam teknologi tersebut. Kebangkitan Korea Selatan adalah kisah yang menginspirasi, bermula dari runtuhan pasca perang hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Setelah Perang Korea, negara ini menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastruktur dan ekonomi. Dengan tekad yang kuat dan reformasi yang strategis, Korea Selatan mengadopsi model industrialisasi cepat, berinvestasi dalam pendidikan, dan mengembangkan teknologi. Inovasi dalam teknologi dan budaya pop, seperti K-pop dan film, semakin memperkuat posisinya di panggung internasional. Kebangkitan Korea Selatan adalah contoh nyata dari transformasi luar biasa melalui ketekunan dan visi strategis.